Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Untuk pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian, kita akan menyamakan persepsi dulu bahwa apa sebenarnya yang menjadi skop atau ruang lingkup penelitian untuk prodi teknologi pendidikan. Jadi untuk mata kuliah ini saya bersama dengan Kak Fajrin Baitz. Nah, perhatikan bahwa menelitilah dengan berangkat dari sebuah masalah. Pastikan masalah tersebut merupakan skop jurusan kita. Kemudian rasionalkan waktu pelaksanaannya dan pilihlah pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian. Jadi, tidak semua masalah cocok dengan skop teknologi pendidikan. Kemudian, rasionalkan dengan waktunya. Jangan sampai penelitian ini menghabiskan waktu yang cukup panjang sehingga saudara akan terlambat dalam menyelesaikan studi. Begitu pula pemilihan jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Apakah itu pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Itu sangat ditentukan oleh karakteristik permasalahan penelitian kita. Nah, skop penelitian prodi teknologi pendidikan itu terbagi dua, yaitu teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran itu sendiri, serta skop kurikulum. Kita mulai dulu dari teknologi pendidikan. Kalau saudara lihat di sini cukup banyak ya, ada 5. Dan ini sifatnya juga masih sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi contohnya untuk komponen bahan ajar, silahkan saudara mengupdate lagi bahan ajar apa yang dibutuhkan saat ini. Di sini antara lain ada modul, kemudian buku cetak, dan buku elektronik atau e-book. Tentu masih banyak pilihan yang lain. Silahkan saudara update lagi perkembangan bahan ajar di era digital saat ini. Apakah nanti mau mengembangkan komik, buku saku, dan sebagainya. Nah, selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran terbagi atas media grafis, audio visual. Jadi kalau misalnya saudara ingin mengembangkan media komik, ya tentu itu masuk media grafis. Kemudian jika saudara ingin mengembangkan video pembelajaran, film-film pendek dan seterusnya, tentu dia masuk sebagai media audiovisual. Dan masih banyak lagi yang lain. Terserah, silahkan saudara mencari dan sesuaikan dengan kompetensi, kemudian rasionalkan tadi dengan waktunya. Kemudian ada model, strategi, pendekatan, metode pembelajaran, ya. Ini cukup banyak. Dan ini contoh saja ya, antara lain ada project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Ini untuk
mata pelajaran dan mata kuliah biasanya yang sifatnya praktek. Kemudian ada problem-based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah, ada cooperative learning, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran juga cukup luas. Apakah saudara ingin mengembangkan yang sifatnya tes? Kalau saya katakan tes itu, apakah dia tulis, lisan, praktek, atau evaluasi pembelajaran non-tes, seperti wawancara, pengamatan, dan seterusnya. Nah, adapun contohnya di sini, misalnya saudara ingin mengembangkan sebuah instrumen penilaian yang merupakan evaluasi otentik. Kemudian ada media evaluasi, jadi media pembelajaran tidak selamanya untuk materi-materi pembelajaran yang akan disajikan oleh guru, tetapi juga ada media untuk mengevaluasi proses maupun hasil pembelajaran. Jadi media ini juga menggunakan aplikasi-aplikasi baik yang digunakan secara online maupun secara offline. Kemudian ada evaluasi pembelajaran yang sifatnya high order thinking skill, atau kita biasanya menyingkat dengan HOTS. Ini juga merupakan pembaharuan evaluasi pembelajaran saat ini, di mana siswa atau peserta didik kita tuntut dan kita bimbing untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya dalam berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Ya, lingkungan belajar untuk saat ini juga sangat variatif. Apakah lingkungan belajar itu sifatnya di luar kelas, berbasis alam, ataukah dia dalam kelas? Antara lain kalau dalam kelas, apakah dia moving class dan sebagainya. Cukup luas ya, khusus untuk teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Nah, untuk skop kurikulum sendiri ini juga sangat variatif. Saudara bisa mengangkat tentang kurikulum muatan lokal. Kalau berbicara kurikulum muatan lokal, tentu kurikulum yang khas daerah yang merupakan potensi sebuah daerah, katakanlah kurikulum yang berbasis alam, berbasis pertanian, berbasis seni, budaya, dan sebagainya. Kemudian ada kurikulum multikultural, ini juga cukup diminati saat ini dan memang karena sangat dibutuhkan. Melihat begitu beraneka ragamnya suku, budaya, agama, ras yang ada di dunia ini, dan begitu juga karakteristik di Indonesia yang merupakan negara yang sangat heterogen masyarakatnya, atau biasa kita sebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada kurikulum penguatan pendidikan karakter. Ini juga hingga saat ini sangat dibutuhkan, ya, dengan munculnya banyak fenomena-fenomena konflik dan sebagainya, kemudian perkembangan peserta didik yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga nilai-nilai budaya, agama, norma, etika, dan seterusnya itu sudah mulai tergerus karena adanya pengaruh-pengaruh eksternal dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini juga tidak kalah seksi ini, kurikulum kewirausahaan, di mana saat ini ekonomi kreatif sedang digalakkan, kemudian para pelaku wirausaha sekarang ini bukan hanya diminati oleh orang tua, tetapi anak muda pun sudah banyak yang menggeluti dan membuka wirausaha yang cukup menantang, menarik, dan umumnya berbasis online. Nah, ini juga sangat menarik untuk kita angkat. Apakah nanti mau mengembangkan
perangkat atau tools berwirausaha yang online, kemudian pengiklanannya juga online, kemudian menjualnya juga online, dan seterusnya. Kemudian ada literasi digital, ya, hingga saat ini literasi digital merupakan salah satu kebijakan kurikulum nasional, di mana ruang lingkupnya bukan hanya tentang hardware dan software, tetapi juga sudah sampai pada bagaimana peserta didik mampu mengelola pesan, mengelola informasi, berita yang sesuai dengan kondisi saat ini, tanpa ada unsur-unsur hoax, propaganda agama, ujaran kebencian, dan seterusnya. Jadi literasi digital ini juga cukup kompleks karena tidak hanya berbicara tentang bagaimana peserta didik mampu menguasai hardware dan software, tetapi juga tentang human. Dan evaluasi kurikulum dan evaluasi program pendidikan. Ya, evaluasi kurikulum ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini, tentang program-program pemerintah saat ini atau program-program daerah dalam hal pendidikan saat ini, itu sangat dibutuhkan kajian-kajiannya agar masyarakat tahu apakah program ini bermanfaat, apakah program ini benar-benar memberdayakan masyarakat, apakah program ini sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan kita atau tidak. Jadi ini untuk skop kurikulum. Saya kira itu saja dulu ya, karena untuk mata kuliah ini saudara dari awal sudah harus mampu menetapkan permasalahan penelitian, apakah itu untuk tujuan penyelesaian studi nanti, yaitu akan dibuat tindak lanjutnya dalam bentuk proposal skripsi, ataupun saudara yang akan ikut lagi dalam hibah program kreativitas mahasiswa atau PKM. Jadi saya harap, saya himbau semua mahasiswa sudah harus punya calon judul, ya, saya katakan calon judul karena judulnya itu belakangan baru kita tetapkan. Yang paling penting sekarang adalah permasalahannya dulu, baru kita menetapkan skopnya. Baik, selamat bekerja. Saudara harus banyak membaca, saudara harus banyak berdiskusi, kemudian harus mulai menulis. Soal bahasanya bagus atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting saudara menulis dulu, ya, memulai dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.